Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum menikah berbeda agama. Kata nikah menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti ikatan atau akad yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Menurut Sayyuti Thalib dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia tahun 2021, pernikahan atau perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Jadi dapat disimpulkan pernikahan adalah pertalian sah antara seseorang laki-laki dan perempuan melalui sebuah akad yang kuat untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa perkawinan dinyatakan sah manakala ditetapkan berdasarkan hukum agama yang dipeluknya. Bagi yang beragama Islam, maka acuan sah dan tidaknya suatu perkawinan adalah berdasarkan ajaran agama Islam. Tentu undang-undang dan peraturan perkawinan itu menyerap dari hukum Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yang sudah saya bacakan tadi dalam mukadimah, yang artinya, janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik. Meskipun dia menarik hatimu, jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik. Meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Adapun sebab turun Quran surat Al-Baqarah ayat 221 ini menurut riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi yang bersumber dari Al-Muqatil adalah berkenaan dengan Ibnu Abi Marsad Al-Ghonawi yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi seseorang wanita Quraisy yang miskin tapi cantik.
yang dulu menjadi kekasihnya sebelum masuk Islam namun masih musyrikah, sedangkan Ibnu Abi Marsad adalah seorang muslim. Rasulullah SAW melarang sahabatnya untuk menikahinya. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, tafsir Al-Baghawi. Ibnu Katsir mengulas tafsir ayat di atas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi mukmin menikah dengan orang musyrik yang menyembah berhala. Lalu ayat ini menggeneralisir hukum haramnya menekan dengan orang musyrik dari kitabiah Yahudi dan Nasrani dan Wasaniyah penyembah berhala. Akan tetapi Ibnu Katsir mengecualikan pernikahan orang muslim dengan perempuan ahli kitab dengan landasan ayat Al-Quran yang menjelaskan hukum pernikahan beda agama adalah Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang sudah saya bacakan tadi dalam mukadimah juga, yang artinya pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik, makanan sembelihan ahlul kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal juga bagi mereka. Dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak untuk menjadikan mereka pasangan gelap atau gundik, siapa yang kufur setelah beriman maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Nauzubillah min dzalik. Ayat ini memberi peluang pernikahan beda agama, yaitu bagi laki-laki muslim boleh menikah dengan ahli kitab. Menurut Syekh At-Tantawi, ahli kitab dalam ayat ini ialah Yahudi dan Nasrani. Al-Nawawi menjelaskan bahwa menurut Imam Al-Syafi'i, laki-laki muslim boleh menikahi wanita kitabiah tersebut apabila mereka beragama menurut Taurat dan Injil sebelum diturunkannya Al-Quran, dan mereka tetap beragama menurut kitab sucinya. Sementara menurut tiga madhab lainnya, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, bahwa laki-laki boleh menikahi wanita kitabiah bersifat mutlak meski agama ahli kitab tersebut telah dinasah atau diubah. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya tentang hukum menikah berbeda agama. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Ungzur ma qala wala tangzur man qala, yang artinya lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.